Halo, sanak kasadonyo, ba kabar, lai sehat, sip, mantap. Itu yang penting saat sehat tu yang paling penting sana. Basuh jawab lah sana. Kembali ke konten pertama kita lagi sana, yaitu konten review film sana. Jadi kini ko awak akan mereview film sana yang berjudul Bone to Mahau sana, yang rilis tahun 2005 balik sana. Film ko bercerita tentang seorang suami yang menyelamatkan istrinya yang ditangkap oleh kanibal sana. Jadi bak cerita kelengkapan cerita ni sana. Langsung jauh ke film sana. Okey. Film diawali dua orang begal yang sedang menyantap mangsanya. Lalu dia pun mengambil barang-barang yang ada di mangsanya itu. Lalu dia pun pergi meninggalkannya. Setelah itu dia pun sampai di tempat aneh sana. Kayak semacam tanda-tanda ritual tu lah sana. Tiba-tiba dia pun diserang oleh seseorang. Scene berpindah ke rumah seorang koboi yang bernama Arthur. Arthur ini mengalami luka di kakinya. Luka tidak tahu harus sana entah apa sebab sana. Jadi pertama film ko kaki lah luka di sana. Okey, paham kan sana? Di sini istrinya pun selalu mengobati luka yang ada di kakinya itu. Most. You never saw Jessica. Malam hari ada orang asing yang sedang mengubur sesuatu. Lalu seorang warga pun melapor kepada Sheriff. Sheriff pun bertanya di mana orang asing itu sekarang. Setelah tahu, Sheriff pun bergegas pergi ke tempat orang asing itu. Stranger. Oh, he's over to learn it. Setelah sampai di bar, orang asing itu ditanya-tanya sama Sheriff. Setelah itu, Sheriff pun memeriksanya. Karena terdesak, orang asing itu pun mencoba lari, tapi kalah cepat sama Sheriff. Di sisi Arthur, dia pun sedang menggali lubang bersama istrinya. Setelah lubangnya terisi air, istrinya pun mengganti perban dari kakinya Arthur. Lalu pintu rumahnya pun diketuk oleh seseorang bernama Brother. Dia meminta kepada istrinya Arthur buat mengeluarkan peluru dari kaki orang asing itu. Karena istrinya Arthur ini adalah seorang dokter. Yes. Make any flirtatious remarks in my wife's presence. Setelah sampai di tempat Sheriff, istrinya Arthur pun memeriksa keadaan orang asing itu. Karena orang asing itu mengalami panas dalam, panas di badannya. Lalu istrinya Arthur pun minta tolong kepada Sheriff buat sampaikan kepada suaminya kalau dia itu agak larut pulangnya karena keadaan pasien yang begitu tidak sehatnya. Thanks for loaning her out. So Deputy Nick's gonna bring her back. Di sisi seorang penggembala, dia pun keluar rumah karena kudanya selalu berisik. Ketika sampai di kandang, dia pun melihat pintunya sudah terbuka. Ketika masuk, dia pun tidak melihat apa-apa di dalamnya. Dia hanya melihat kudanya yang berteriak-teriak saja. Lalu tiba-tiba, kampret salah. Pagi hari, seorang warga pun melapor kepada Sheriff di mana pengembala kudanya mati menganaskan di dalam kandang kudanya. Setelah itu, Sheriff pun bergegas ke tempat kandang kuda itu. Dia pun melihat seorang pengembala itu dengan meninggal yang menganaskan dengan usus yang keluar. Karena khawatir, Sheriff pun cepat-cepat pergi ke tempatnya istrinya Arthur. Setelah sampai di sana, dia pun kaget karena melihat tempatnya sudah kosong. Lalu dia pun melihat anak panah yang tertancap di dinding. Ketika itu, dia pun menyuruh ajudannya buat melaporkan kepada seorang ahli panah untuk melihat dan menerawang kalau ini panahnya siapa. I'll be there in about 20 minutes.
Dengan berat hati, Sheriff pun pergi ke tempat Arthur dan bilang istrinya telah diculik oleh seseorang. Arthur pun sangat kaget, dia pun berkumpul di sebuah bar. Lalu si ahli panah pun datang dan bilang anak panah ini berasal dari suku Trogdolites, di mana suku ini sangatlah ganas, di mana dia suka membunuh manusia buat dijadiin makannya. Karena hal itu, Arthur pun sangat kaget karena takut istrinya dijadiin apa-apa. Setelah itu, Arthur pun minta kepada orang ahli panah itu buat mengasih tempatnya di mana. Lalu si ahli panah pun bilang kalau dia itu berada di sebelah barat, dia tinggal di dalam gua di atas gunung. Karena hal itu, Arthur pun bergegas-gegas buat menyiapkan barangnya buat pergi ke sana, di mana perjalanan di sana sangatlah lama. Jadi Arthur pun pergi berempat orang bersama Sheriff dan ajudannya dan satu lagi seorang Brody yang menjemput istrinya malam hari itu. Pagi harinya, Arthur pun mengobati kakinya yang makin memburuk. Setelah mengisi air dan meminumkan kudanya, mereka pun lanjutkan perjalanan lagi. Istirahat kedua, mereka pun kedatangan tamu 2 orang, di mana orang ini langsung saja ditembak oleh Brody karena mereka ini adalah seorang begal. Istirahat selanjutnya, mereka pun mengalami nasib sial, di mana begal pun berhasil mencuri kudanya. Di sini Arthur pun tidak mau kedatangannya sampai terlambat nantinya. Ketika mereka jalan bersama, Arthur pun sering tertinggal karena kakinya makin memburuk. Lalu Arthur menyuruh Sheriff buat pergi dulu dan tandai perjalanannya. Setelah jauh tertinggal, akhirnya Arthur pun sampai ke tempat peristirahatan, di mana teman-temannya sudah beristirahat. Ketika Arthur baru merebahkan badannya, Sheriff pun langsung membangunkannya buat berangkat lagi. Karena kaki Arthur makin parah, Sheriff dan ajudannya berencana mengobatinya. Di sini ajudannya memberikan obat bius agar tidak terlalu sakit. Setelah Arthur tidak sadarkan diri, Sheriff dan yang lainnya melanjutkan perjalanan lagi, di mana Sheriff pun tetap menandai perjalanannya buat Arthur nanti kalau kebangun. Setelah lama berjalan, Sheriff pun sampai ke tujuan mereka, di mana dia pun melihat ada goa di atas gunung. Tiba-tiba mereka pun diserang. Akibat serangan itu, Brody pun luka parah. Di sini dia pun meminta kepada Sheriff untuk meninggalkan peluru lebih banyak agar dia pun bisa membunuh orang-orang ini. Sebelum pergi, ajudannya Sheriff pun menyalakan cerutu kepada Brody. Ketika Sheriff balik, dia pun diserang oleh orang itu. Di sini, Sheriff pun dan ajudannya berhasil dilumpuhkan. Lalu, dia pun diseret ke atas goa itu. Pas di atas goa itu, dia pun dimasukkan ke dalam kandang. Di sini, Sheriff pun berhasil melihat istrinya Arthur yang masih hidup. Are you hurt? No. Di sini orang itu pas waktunya makan, di mana ajudannya Sheriff yang waktu menemani istrinya Arthur waktu pengobatan itu dikeluarkan. Di sini penyiksaannya pun sangat sadis, di mana kepala ajudannya Sheriff itu dikelupasi hingga rambutnya. Yang paling sadis, dia pun membalikkan badannya ajudannya Sheriff itu dan membacok selangkangannya hingga putus sampai terbelah 2 sana. Astaga, sadis sana.
Di sisi Arthur, dia pun terbangun dari pingsannya. Tanpa pikir panjang, dia pun melanjutkan perjalanannya. Berkat waktu yang disusun Sheriff, dia pun berhasil menemukan tempat di mana Sheriff itu diserang. Ketika Arthur tidur lagi nyantai, tiba-tiba orang itu menyerang. Dengan cepat Arthur pun berhasil melumpuhkan dua orang itu. Lalu Arthur melihat ke orang itu, di mana dia melihat ada peluit di lehernya. Dengan itu Arthur pun mengambilnya dengan pisau. Kayaknya peluitnya ini kayak semacam pemanggilan gitulah sana. Setelah itu Arthur pun mencari posisi yang pas. Setelah dapat yang pas, Arthur pun meniup peluitnya. Benar saja orang itu datang berlarian. Dengan cepat Arthur pun menembaknya hingga tewas. Di dalam gua, Sheriff pun menjadi sasaran selanjutnya, di mana Sheriff pun sempat melawan, tapi percuma saja. Dia pun berhasil melumpuhkan Sheriff itu. Lalu dia pun membelah perutnya dan memasukkan benda panas ke dalam perut kebelahannya itu. Setelah itu orang itu mau menembak kepala Johnny-nya Sheriff, tapi pistolnya macet. Entah apa yang terjadi, bisa juga ketembak jadinya. Tapi ini ketembak hanya perutnya, sehingga Sheriff pun udah hampir tewas lah sana. Waktu yang sangat tepat, Arthur pun datang dan menembaki orang itu. Di sini Sheriff pun sudah sangat kesal kepada orang itu, sehingga dia memukul kepalanya hingga copot. Setelah Arthur berhasil melepaskan semuanya, lalu Arthur pun mencoba mengajak Sheriff pergi, tapi Sheriff menolaknya karena Sheriff ingin menghabisi semua orang di sini agar tidak ada lagi yang tinggal. Di sini Arthur memberikan senjata kepada Sheriff, lalu Arthur pun pergi meninggalkan Sheriff dengan berat hati. Setelah Arthur menjauh dari dalam gua itu, terdengarlah suara tembakan, di mana di sini Sheriff pun berhasil membunuh semua orang itu dengan menaruhkan nyawanya sendiri. Selesai filmnya sana. Itulah sana pengorbanan seorang suami itu sana. Kalau istri kalau diciluk tuh jangan macam-macam sana. Nyawa pun jadi taruhan sana. Pas sana filmnya mantap kan sana. Walaupun ada serem-serem sedikit lah kan sana, tapi gak ngiri kalau nontonnya seorang-seorang sana. Oke, tunggu aja video selanjutnya sana. Dadah sana. Waalaikumsalam sana.